Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan wisatawan menderita luka-luka dan 1 orang dilaporkan tewas akibat bus yang mereka tumpangi terjun bebas ke jurang di kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal. Sakit hati tidak diberikan THR saat dipecat, mantan karyawan melempar bom molotov dan menyerang kantor perusahaan ekspedisi di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta. Pasokan dari petani terlambat, harga telur ayam dan bawang merah meroket di kota Semarang. Diduga karena sakit hati, mantan karyawan melemparkan bom molotov dan menyerang karyawan kantor ekspedisi di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta. Polisi bersenjata lengkap mengepung kantor ekspedisi saat meringkus pelaku. Aparat kepolisian Polres Magelang mengepung kantor ekspedisi yang berada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 4,5 Kabupaten Magelang, Jumat siang. Upaya ini dilakukan lantaran adanya aksi teror bom molotov yang dilakukan oleh tersangka AJ. Tersangka yang diduga berjumlah 1 orang juga menyetrum salah satu karyawan yang sedang beraktivitas. Setelah dikepung selama hampir 1 jam, akhirnya tersangka dibekuk petugas dan dibawa ke Polsek Mertoyudan untuk diamankan. Diri, kemudian karena diinformasikan sakit hati ya saat ini melakukan. Kalau korban berapa? Saya kira kecelakaan, terus saya berhenti, saya tanya sama ada warga bilangnya ada rampok di dalam, terus saya lihat orang-orang udah pada rame, teriakin itu orang nyuruh keluar gitu, terus gak lama ada polisi datang, polisinya masuk ke kantornya, terus gak lama polisinya keluar bawa orang dirampok. Sementara itu, karyawan yang mengalami luka-luka akibat disetrum dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Hingga saat ini kasus pelemparan bom molotov dan penganiayaan tersebut masih dalam penanganan Polres Magelang. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Polisi menetapkan AJ, mantan karyawan ekspedisi, sebagai tersangka teror bom molotov di kantor ekspedisi di Jalan Magelang, Yogyakarta. Berdasarkan pengakuan tersangka, teror bom molotov dilakukan lantaran sakit hati terhadap perusahaan terkait tunjangan hari raya. Pasca ditangkap dan melewati rangkaian pemeriksaan, AJ, pelaku teror bom molotov dan penyerangan terhadap karyawan kantor ekspedisi di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta, ditetapkan sebagai tersangka. Pria berusia 42 tahun itu menjadi tersangka tunggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka nekat meneror dan menyerang kantor ekspedisi lantaran sakit hati dipecat pihak perusahaan tanpa diberikan tunjangan hari raya atau THR. Tersangka belajar merakit bom molotov dari kanal YouTube. Selain sebagai pelaku teror, AJ juga dikenai pasal penganiayaan karena menyetrum 1 karyawan saat penyerangan berlangsung sehingga korban menderita luka-luka. Terhadap yang bersangkutan kita persangkakan pasal 351 ya, penganiayaan ya, karena ada salah satu karyawan dari JNE yang mengalami luka-luka, saat ini masih dalam perawatan ya. Untuk motifnya, kemarin mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di situ, kemudian dikeluarkan. Yang bersangkutan mempertanyakan masalah THR, ya, THR. Jadi ada ketidakpuasan, kemudian masuk dengan menggunakan beberapa alat, ya, termasuk alat yang struk listrik itu, kemudian sejenis bom molotov kalau tidak salah ya, namun mengeluarkan asap, gitu. Tapi sudah kita atasi semuanya. Teror dan penyerangan dilakukan AJ di kantor ekspedisi di Jalan Raya Magelang, Jogja di Kabupaten Magelang, Jumat siang pekan lalu. Penyerangan dilakukan setelah tersangka dipecat pihak perusahaan. Polisi menyita 15 rangkaian bom molotov dari tangan tersangka sebagai barang bukti. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.
Seorang pelajar di Jepara tewas tenggelam saat membilas badan di sungai. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah sampai di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Wildan Arizik tiba di rumah duka di Desa Platar, Kecamatan Tahunan, Jepara. Pelajar berusia 12 tahun ini ditemukan meninggal dunia di dasar Sungai Kembangan pada Sabtu sore. Wildan tenggelam saat membilas badan di sungai usai bermain di pantai Teluk Awur bersama teman-temannya. Korban yang tak bisa berenang menceburkan diri ke sungai saat arusnya masih deras. Tubuh korban sempat terbawa arus sungai hingga akhirnya tenggelam. Setelah 1,5 jam mencari, petugas Basarnas bersama BPBD dan relawan Jepara menemukan korban di dasar sungai yang berjarak 10 meter dari titik tenggelam. Habis main-main air di laut, di tepi pantai, terus mereka untuk berinisiatif untuk bilas mandi di sungai sini. Nah, salah satu temennya dikatakan tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Jenazah akan dimakamkan di pemakaman Desa Platar. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Bareskrim Mabes Polri telah mengantongi nama agen yang diduga merekrut warga negara Indonesia yang kini terjebak di wilayah pemberontak di Myanmar. Bareskrim Mabes Polri membenarkan bila video yang beredar di media sosial tentang WNI yang terdampar di Maui di Myanmar benar adanya. Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus tersebut ke polisi tanggal 2 Mei lalu dan diduga ke-20 orang itu adalah korban perdagangan orang. Mereka dijanjikan perekrut bekerja di bidang komputer dengan gaji 12 juta rupiah di Thailand. Namun dalam perjalanan, mereka terhenti di Maui di Myanmar. Mereka dipaksa bekerja lebih dari 12 jam disertai siksaan fisik. Namun Bareskrim Polri memastikan ke-20 TKI masuk Myanmar melalui jalur tidak resmi. Kini polisi menyelidiki 2 agen yang merekrut para TNI. Memang benar, ada 20 warga negara Indonesia yang saat ini terdampar di Myanmar. Namun, pihak pemerintah Myanmar belum bisa lebih lanjut untuk berkomunikasi atau mendapatkan ke-20 warga negara tersebut karena negara tersebut sedang ada masalah dengan pemberontakan. Dan saat ini posisi ke-20 orang ini di daerah yang dikuasai oleh pemberontak. Jadi sampai saat ini pemerintah Myanmar sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan warga negara kita ini. Kemudian dengan adanya kemarin viral, kami sudah melaksanakan penyelidikan, kemudian ditambah lagi kalau nggak salah 2 hari yang lalu ada laporan polisi dari pihak keluarga korban, itu langsung kita tindak lanjuti. Memang di situ menyebutkan beberapa agen yang menjadi perekrut. Ini sedang kita dalami. Bareskrim tentu saja akan konsisten dengan penanganan itu. Kemudian saat ini memang kami lihat kepada 20 orang ini tidak terlihat ataupun terdaftar dalam perlintasan menuju Myanmar. Artinya kemungkinan yang bersangkutan tidak melewati jalur-jalur resmi.